Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi jemain. Bagaimana hukum isbal, pakaian yang menjulur ke bawah menutupi mata kaki? Hadis Ibnu Umar menjelaskan, Innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Sungguhnya Allah tidak akan memandang seseorang yang menjulurkan pakaian dalam keadaan sombong. Hadis ini dan beberapa hadis yang sama menjadi dasar dalam merancang celana yang biasa disebut dengan celana cingkrang. Bahkan menjadi tren ideologi faham keagamaan sebagian masyarakat muslim. Dari faham ini dirancang pakaian khusus untuk merespon hadis tersebut. Paling tidak ada 4 sikap dan model berpakaian khususnya pria muslim dari dulu, sekarang dan masa datang. Ada model cingkrang yang tidak sombong, ada cingkrang yang sombong, ada yang isbal, maksudnya panjang ke bawah tapi tidak sombong, ada yang keempat isbal dan sombong. Kalau demikian, ada yang cingkrang sombong, ada juga yang isbal sombong. Bagaimana ulama menyikapi model tersebut? Beberapa referensi menyebutkan bahwa laki-laki yang berpakaian isbal yang sombong tentu haram atau berdosa. Sedangkan isbal tanpa ada niat kesombongan, maka ulama berbeda pandangan dalam 3 kategori hukum. Pertama, tetap haram karena dia memakai dengan isbal. Kedua, makruh. Yang ketiga, mubah, boleh. Namun jumhur ulama dari 4 mazhab ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, itu menyatakan tidak haram. Artinya hanya ada 2 yang bisa timbul. Pertama, makruh, dicelah tapi tidak berdosa. Kedua, hukumnya boleh, mubah. Lalu bagaimana memahami hadis isbal tersebut di atas? Innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat orang yang pakaiannya menjulur ke bawah. Ini hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Bagi umat Islam, tentu hadis Bukhari dan Muslim memiliki tingkat akurasi yang kuat setelah Al-Quran. Karena itu hadis yang disebutkan tadi itu qat'i secara urut, absah secara teks. Namun menjadi zanni ad-dilalah, kemungkinan ada arti yang lain karena ada indikasi kuat yang bisa memalingkan dari makna zahir dari teks yang ada. Jadi memahami teks agama, baik itu ayat maupun hadis, perlu dibekali dengan ilmu usul fikih, metodologi hukum Islam. Nah, metode memahami teks keagamaan dapat ditempuh dengan cara ada namanya ibaratun nas, yaitu memahami makna teks secara zahir, seperti misalnya dalam teks itu Allah memurkai orang yang menjulur pakaiannya karena berdasar pada potongan tadi itu, innallaha la yanzuru
ila man jara thawbahu. Itu teksnya, zahirnya. Tapi selain metode ibaratun nas tadi, juga ada metode isyaratul dilalah. Artinya indikasi kuat atas pemahaman yang diperoleh setelah melakukan kajian yang mendalam dari makna satu konteks atau ungkapan. Misalnya, ternyata larangan isbal yang didasari pada kesombongan, setelah kita memahami potongan ayat, potongan hadis yang menyebutkan khuyala. Jadi hadirnya satu pemahaman bahwa yang dilarang di situ adalah kesombongan setelah menelaah kata-kata khuyala. Jadi penelaan khuyala itulah namanya isyaratul dilalah. Kalau tadi ibaratun nas itu dilarang menjulurkan pakaian ke bawah, itu ibarah nas, itu secara teks. Tapi ada isyarat yang diinginkan dari pesan tersebut, yaitu kesombongan. Artinya sekalipun memakai celana isbal panjang ke bawah, tapi tidak sombong, tidaklah berdosa. Ini dibuktikan oleh pernyataan Nabi kepada Abu Bakar ketika mendengarkan hadis tersebut. Abu Bakar secara khusus datang bertanya kepada Nabi, minta responnya, ya Rasulullah, pakaian saya ini menjulur ke bawah. Apa respon Rasulullah? Kalau didasari atas kesombongan, maka itu haram, dan kalau itu tidak, berarti Anda tidak termasuk dalam hadis tersebut. Jadi kalau demikian, kontekstualisasi hadis dalam masyarakat yang sangat serba keterbatasan kain ketika itu pada masa Nabi, boleh jadi menjadi poin adanya larangan isbal. Jadi konteksnya ketika itu, kenapa Nabi melarang menjulurkan pakaian, karena masih sangat terbatas kondisi pakaian. Dan ketika itu kondisinya sudah berbeda, maka tentu alasan itu sudah tidak mendasar. Makanya ada istilah atau kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung dari realitas kondisinya, illat, alasan hukumnya ada atau tidaknya. Tentu mempertontonkan kemewahan di tengah kondisi sulit adalah sesuatu yang tidak pantas, dan tentu juga bisa menghadirkan gaya hedonisme atau sifat kesombongan. Artinya sosiokultural 1000 tahun yang lalu, apalagi daerah yang berbeda, pasti mengalami pergerakan dan pergeseran yang sangat signifikan. Mindset cara berpakaian dengan perbedaan sentimeter tidak lagi mempengaruhi sombong atau tidaknya orang kalau dalam konteks sekarang. Dan rasanya memang sangat naif jika style pakaian menjadi, saya kira, persyarat masuk surga atau nerakanya seorang. Terlalu naif rasanya kalau ukuran pakaian sentimeternya panjang atau agak naik menjadi dasar memasukkan orang ke surga atau ke neraka.
Artinya jika ada yang berkata bahwa ada banyak dalil yang melarang isbal tanpa menyebutkan misalnya kesombongan, artinya bahwa tanpa kesombongan pun isbal itu diharamkan. Pandangan seperti ini perlu saya kira dijelaskan secara takkid, pembatasan, atau dalam istilah usul fikih namanya taksis, pengkhususan, bahwa dalil-dalil yang tidak menyebutkan kesombongan dijelaskan dengan hadis yang atau dilengkapi dengan atau dijelaskan dengan hadis-hadis yang menyebutkan kesombongan. Kalau demikian, bukanlah isbal yang memasukkan orang ke neraka, tapi sebenarnya kesombongannya. Artinya apapun yang kita lakukan, jika itu didasari kesombongan, maka pasti akan mengantar kepada laknat Allah. Artinya isbal yang sombong pasti dilaknat oleh Allah. Tapi juga mungkin cingkrang yang sombong berpotensi untuk mendapatkan murka Allah. Jadi kalau begitu tergantung dari kondisi hati pemakainya. Mudah-mudahan pakaian kita tidak dasari atas kesombongan, karena apapun yang kita lakukan kalau itu dasarnya kesombongan, justru kesombonganlah yang menjerumuskan kita kepada neraka. Bukankah iblis bertahan di neraka karena kesombongannya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.